tahun ajaran baru ini? Ya, di tahun ajaran baru ini ya saya mengharapkan ya, semua komponen pendidik, pengajar dari mulai guru, kepala sekolah, ya, pengawas, ya, semuanya lebih meningkatkan meningkatkan kapasitas mereka sebagai pendidik. Saya terkesan tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Said Maulana bahwa memang pendidik itu harus meningkatkan kapasitas dua, yaitu pertama bagaimana meningkatkan kecerdasan, yang kedua meningkatkan kelapangan kolbu. Salamatul Sodr, luar biasa saya melihat barusan dari ceramah beliau. Itu sudah cukup mewakili bagaimana beliau Ustaz Said Maulana memberikan pesan kepada para guru, para kepala sekolah, pendidik, agar mereka memang di samping kecerdasan intelektual juga memiliki kecerdasan spiritual, yaitu ditandai dengan kolbu salim tadi, luar biasa. Dua-dua ini memang mutlak harus dimiliki. Kalau menurut saya, kalau negeri ini ingin menghasilkan di dalam proses edukasi, proses pendidikan, belajar baik, kalau menginginkan hadirnya anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang generasi yang cerdas, ya. Dan generasi bukan sekedar cerdas, tapi generasi yang betul-betul memiliki kecerdasan spiritual, itu dua hal harus berbeda. Saya sih sampaikan dua hal ini lah sebenarnya. Dua potensi Allah berikan kepada kita adalah bagaimana kita punya kecerdasan intelektual melalui akal kita. Itu kita asal kita kembangkan dengan proses belajar mengajar. Dan yang kedua, bagaimana kemampuan potensi Allah berikan kolbu ini. Saya sering sampaikan, kalau kolbu ini bisa dibina, dikembangkan dengan baik, seharusnya akan hadir para pemimpin bangsa ini yang memiliki dua kapasitas tadi. Secara intelektual mereka cerdas, mereka pintar mengelola sebuah bangsa ini. Secara secara saya sering menyampaikan susah ya. Secara spiritual barangkali mereka juga punya kepedulian, punya tanggung jawab moral bahwa diri sebagai pemimpin itu harus mempertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hanya orang-orang para pemimpin yang memiliki kecerdasan kolbu lah saya kira, aklun zaki lah ya, aklun zaki ya. Jadi saya sering mengatakan bahasa Arabnya aklun zaki wa qalbun salim. Pikirannya cerdas, pintar, tapi kolbunya salim. Itu menurut saya yang dibutuhkan hari ini para pemimpin di Indonesia. Selama mereka itu tidak menghadirkan keseimbangan antara aklun zaki dan kolbun salim, saya kira kalau hanya akan saja yang sehat, akan saja yang pintar, tetap korupsi akan terjadi di mana-mana. Itu pesan saya. Kurikulum itu yang buat sekarang, guru itu saya. kurikulum yang sekarang sudah mencerminkan. Nah, kalau bisa kurikulum saya juga ini memang punya tugas bagaimana di Kementerian Pendidikan ya. Sekarang ini memang ketidakseimbangan antara kurikulum membentuk kecerdasan intelektual yang spiritual dan emosional. Ini yang masih kurang. Tapi ini semestinya kalau menurut saya setuju dan sebagai Ustaz Cecep tadi, para guru tadi memang tidak cukup hanya mengandalkan kurikulum yang bagus sekarang, tapi memang dituntut meningkatkan bagaimana kecerdasan spiritual itu ditingkatkan oleh para guru, oleh para pengawas, semua pendidik itu harus meningkatkan dari sisi kecerdasan spiritual. Sekarang udah banyak lah cara-cara saya kira. Yang terpenting saya pesan kepada teman-teman Mas Sulaiman di PGRI ya, tugas PGRI. Kalau PGRI adalah merupakan sebuah perahu besar yang kumpulan para pendidik yang ada khususnya di Kota Bandung. Saya kira ini memang harus diperhatikan kita bersama. Bagaimana kita meningkatkan tadi kecerdasan intelektual harus dibanding dengan kecerdasan spiritual. Kalau enggak, omong kosong saja, susah. Koruptor susah, tetap. Saya kira penyimpangan akan terjadi. Itu persoalan saya. Pak, terkait hal lain Pak, soal KIP yang kurang tepat sasaran, kalau dari PMK sendiri langkah seperti Pak.
KIP Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran Pak saat ini. Langkah dari Pemkot sendiri bagaimana Pak untuk warga ini? Harapan saya sih memang KIP ini atau apapun lah, baik KIP, kartu KIS, kartu kesehatan sebagainya, sebaiknya memang harapan saya itu bisa terintegrasi juga, koordinasi dengan daerah. Ketika memang ada hal-hal yang tidak terkoordinasi dengan baik, maka akan terjadilah apa yang sedang kita rasakan hari ini, kurang tepat sasaran sebagainya. Karena kan di daerah pasti sudah memiliki database tentang fakir miskin. Tapi sudah ada pasti di daerah. Itu yang harus lebih koordinasi lagi saya kira. Kalau masalah terkait program Kartu Bandung Juara itu sudah sejauh mana Pak? Kartu Bandung Juara rencananya kan mau dikeluarkan dari Pemkot sendiri. Kalau itu Ya saya kira sama. Kartu Bandung Juara juga semuanya memang harus terkoordinasi dengan pusat. Ketika terkoordinasi dengan baik, saya kira tidak akan overlap pertama, ya kan. Yang kedua, mudah-mudahan tidak jadi salah sasaran. Yang penting, saya kira saya pengalaman hampir mau 3 tahun, ya 3 tahun kurang 2 bulan ini, ya di Kota Bandung, kerja di Kota Bandung, yang paling susah yang saya rasakan ini, ya depresi saya, yang paling susah bekerja itu adalah bagaimana kita membangun sebuah koordinasi yang baik antar lembaga. Ya. Dari mulai lembaga yang ada di Kota Bandung, tiap SKPD yang lain, kemudian juga antar pemerintah daerah yang lain, juga dengan pusat, ini harus koordinasi. Dan inilah yang memang kelemahan kita, koordinasi antar pusat dengan kita kadang-kadang masih berat. Kata undang-undang baru itu kan sosialisasinya setahun, belum PP-nya, turunannya, belum Permendaginya kan. Itu saya kira yang harus saya sepakat dengan pandangan Presiden Jokowi. Sekarang memang ada banyak inovasi, regulasi, akan tetapi juga perhatikan hal-hal yang memang kalau itu sudah menjadi sebuah regulasi yang baku dalam undang-undang, itu diperhatikan saya kira. Karena jangan juga inovasi regulasi juga kebablasan juga berhubungan juga mungkin macam KPK.